Mungkin kita tahu pemirsa, semakin lama kita berkutat di pandemi, mungkin tingkat kepedulian masyarakat dengan tiap hari ada angka-angka positif corona seperti apa mungkin sedikit lama berkurang ya. Tapi saya akan hadirkan lagi untuk Anda menjadi pengingat untuk kita, ini kasus positif corona ini cukup tinggi secara nasional pemirsa. Ini dia saya hadirkan untuk Anda, bahkan kalau Anda lihat data ini, wilayah-wilayah di Indonesia seperti di Bangkalan Madura, Jawa Timur atau di Kudus, Jawa Tengah meningkatnya positif corona di sana dengan tingkat kematian tinggi harus menjadi fokus pemerintah dan juga Anda masyarakat bahwa saat ini corona sudah tidak main-main lagi. Sekarang saya mungkin ke Dr. Farhad. Dr. Farhad, sebagai tenaga kesehatan, sebenarnya dokter setuju tidak dengan kebijakan penyekatan yang ada di Jembatan Suramadu? Karena di sana ini masyarakatnya berkerumun. Ini pasti jadi potensi penularan. Ini bagaimana dokter? Sebenarnya gini Mbak, ini saya kembalikan ke pemerintah ya. Jadi pada prinsipnya kami di rumah sakit ini kan istilahnya ingin menjaga masyarakat untuk dalam memperoleh pengobatan. Jadi sebenarnya strategi pemerintah dalam PPKM Mikro itu sudah sangat bagus sebenarnya Pak. Mbak, jadi di PPKM Mikro itu kan jelas. Jadi di situ kan jelas tracingnya. Jadi sangat sangat tepat sasaran dan sangat istilahnya terkonsentrasi sekali. Jadi kalau pendapat saya pribadi untuk di daerah Suramadu, ya saya kira mungkin untuk awal-awal untuk mungkin dibolehkan, tapi untuk terlalu lama saya juga agak kurang pas gitu Mbak. Jadi gitu. Baik, mungkin terakhir untuk Dr. Farhad, setidaknya atau mungkin mampu tidak sih dengan potensi peningkatan yang bisa akan terus terjadi di wilayah Bangkalan Madura, sementara RSUD-nya IGD-nya saat ini lockdown, dan bagaimana perlu bantuan dari tempat lain karena memang pasien sampai harus dibawa ke Surabaya ya, bagaimana dokter? Jadi strateginya dari kita adalah yang pertama adalah kita melakukan penambahan dari tempat tidur dan itu sudah kita mulai lakukan. Dan kemudian support dari provinsi juga sangat baik, support dari Angkatan Darat, kemarin juga kepolisian juga sangat baik, membantu kita dalam penyediaan ambulan untuk rujukan. Kemudian untuk dari Kementerian Kesehatan kita juga mendapatkan support HFNC, itu untuk merawat pasien-pasien yang sedang dan hingga berat. Jadi support seperti ini saya kira sangat membantu kami di daerah, juga support dari pemerintah Kabupaten Bangkalan dengan pengangkatan relawan-relawan untuk tenaga medis. Jadi tetapi saya ini Mbak, jadi yang paling penting sebenarnya adalah kesadaran masyarakat, jadi serta doa dari masyarakat bahwa kita nakes ini tidak bekerja sendirian, kita juga butuh dukungan support, doa dan kepedulian masyarakat. Saya kira itu Mbak. Baik, mungkin saya ke Dr. Erlina. Ya pasti kebijakannya dilematis, tapi dok karena potensi penyebarannya cukup tinggi di wilayah Bangkalan Madura, kalau ada penyekatan tadi kita saksikan ya gambarnya ya, kerumunan malah orang motor itu berkerumun. gimana dok? Nah itu mungkin kita juga kurang berhasil ya, jadi ada masalah. Seperti ini ya dokter? Iya betul, saya lihat berkerumun. Ini ada masalah komunikasi yang kurang efektif barangkali sehingga masyarakat tuh nggak ngerti, mereka takutnya dirazia, bukan takut dengan penyakit, harusnya disampaikan. Ya mungkin kami juga para dokter gagal mengedukasi masyarakat ya, mengatakan bahwa nggak, intinya supaya tidak virusnya masuk, jangan berkerumun, lakukan 5M. 5M itu memakai masker, menjaga jarak. Itu kan nggak ada jarak tuh tadi tuh ya. Dokter kalau misalnya kita baca kronologis ya, dengan waktu tunggu ya naik motor tadi 1, 2 jam, 3 jam, 4 jam, potensinya tinggi tidak dokter? Untuk paparan virus, sebagai dokter spesialis paru bagaimana dokter melihatnya? Seperti ini? Ya kalau kerumunan seperti itu ada interaksi dan kita juga tidak tahu apakah mereka semuanya memakai masker. Potensi kalau ada di antara kerumunan itu adalah pasien COVID atau artinya COVID ada di dalam saluran nafasnya, itu akan sangat mudah untuk menularkan dan itu akan terus berurutan. Dan kita lihat mereka dalam waktu yang lama loh menunggunya. Iya, ya. Menunggu hasil ya. Ya itu 4 jam minimal kan ya. Dan itu terus terjadi kerumunan di suatu tempat. Padahal kan yang kita selalu gaung-gaungkan, lakukan 5M. Satu dari 5M itu adalah menghindari kerumunan. Nah, jadi saya juga prihatin banget ini salahnya di mana. Ya kita juga nggak bisa menyalahkan selalu pemerintah, tapi masyarakat juga mestinya punya kesadaran penuh
untuk menghindari penyakit ini. Iya, mungkin saya ke Pak Imam. Pak Imam, sekiranya mungkin pendapat dari Pak Imam sendiri, ada tidak sih cara yang lebih efektif untuk menekan laju penyebaran antara Bangkalan Madura ke Surabaya, begitu juga sebaliknya, tanpa penyekatan gitu? Karena penyekatan kerumunan, pasti ada potensi penyebaran. Bagaimana Pak Imam? Ya, tentu pernah kita diskusi panjang tentang pentingnya kita membangun ketangguhan komunitas ya. Jadi sebetulnya tidak perlu petugas dari kepolisian atau tentara ya yang bekerja sendiri, tetapi masyarakat sendiri ya terorganisasi di setiap kelurahan, setiap komunitas masjid, komunitas gereja itu mengorganisasikan sendiri untuk membuat kepanitiaan menjaga agar masyarakat itu disiplin di dalam menegakkan protokol kesehatan. Tetapi kaitannya dengan kesadaran ada 3 level ya. Pertama, orang itu mengetahui ya, memahami. Ya, tetapi memahami ya tentang bahwa ini bahaya, tetapi belum tentu menyadari sepenuhnya. Nah, kalau orang itu menyadari sepenuhnya, itu caranya bagaimana supaya kesadaran tumbuh. Nah, ada orang yang sadar cukup dengan diberitahu. Tetapi ada juga orang yang sadar kalau dia melihat langsung bahwa ini loh yang terjadi di rumah sakit kalau terkena. Tetapi melihat langsung ada juga yang juga tidak sadar, mungkin mengalami langsung. Nah, ini yang kita tidak kehendaki. Apa harus terkapar dulu ya dan menjadi korban di keluarganya, baru terus kemudian kesadaran tumbuh dan disiplin protokol kesehatan terjadi. Nah, saya tidak ingin Indonesia mengalami peristiwa tadi Dr. Erlina katakan seperti di India. Apa harus mengalami seperti di India dulu agar kita itu bisa disiplin? Nah, jadi memang menumbuhkan kesadaran itu penting. Apakah nanti metodenya harus tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang yang kemudian abai itu disuruh datanglah ke rumah sakitnya ke Dr. Erlina itu untuk melihat langsung betapa menderitanya. Apa itu? Nah, ini yang menjadi harus betul-betul kita perhatikan, dan saya ingin pesan langsung kepada orang yang seringkali menebar narasi-narasi bahwa ini tidak berbahaya. Bahkan ada yang mengatakan tidak perlu pakai masker. Ya. Itu secara tidak langsung saya bisa katakan jangan-jangan itu adalah bagian orang yang menjerumuskan para korban ini. Baik, Mohon maaf. Ya, Dokter Erlina, ini menandakan bahwa dengan adanya ekonomi dibuka kembali dan juga adanya vaksin, ini kesadaran masyarakat dari yang memang tidak terlalu baik jadi makin parah. Ini yang terjadi, begitu dokter? Bisa dikatakan begitu ya, tapi saya kira media juga berperan ya. Berperan untuk melakukan edukasi, memperlihatkan begini loh yang terjadi kalau kita tidak disiplin begitu ya. Dan saya ingin kembali mengatakan kepada masyarakat, ayo kita melakukan pencegahan, jangan sampai sakit. Pencegahan itu ya selain 5M, ayo divaksinasi. Saya juga melihat masyarakat di satu daerah, begitu petugas kesehatan ingin memvaksinasi malah dimarah-marahin, diusir. Nah, jadi mari kita bersama-sama menyadarkan masyarakat bahwa vaksinasi itu penting untuk pencegahan. Walaupun setelah divaksinasi kemudian juga terpapar dan menjadi sakit, biasanya sakitnya akan lebih ringan. Bahkan banyak yang tidak perlu sampai dirawat. Ya. Oke, baik, terima kasih Dr. Erlina, terima kasih Dr. Farhad, dan terima kasih juga Pak Imam. Dan pemirsa, selain juga terjadi di wilayah Bangkalan Madura, bahwa kasus positif ini juga meningkat drastis di wilayah Kudus. Saya akan langsung sapa rekan saya Agus Saptono yang siap mengabarkan langsung dari Boyolali, tempat di mana masyarakat Kudus yang positif COVID-19 di karantina, pemirsa. Saya akan langsung tanyakan. Agus Saptono, selamat malam. Silakan dengan laporannya. Ya, Caca dan juga pemirsa, bahwa benar sekali saat ini di suasana di Asrama Haji Donohudan, petugas telah siap menunggu kedatangan yang sebentar lagi ada rombongan pasien COVID-19 dari Kudus yang kategorinya OTG yang akan diisolasi di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. Dan pasien tersebut
diangkut dengan menggunakan armada bus dari Kudus menuju Asrama Haji Donohudan. Dan gelombang pengangkutan pasien ini akan terus berlanjut hingga selesai sampai dengan seluruh pasien COVID yang berada di Kudus itu bisa diisolasi di Asrama Haji Donohudan. Seperti diketahui, Asrama Haji Donohudan merupakan tempat isolasi khusus di Provinsi Jawa Tengah, khusus untuk pasien OTG. Dan tadi siang Kapolda dan juga Pangdam telah mengecek kesiapan dari Asrama Haji Donohudan ini, dan Kapolda menjelaskan bahwa Asrama Haji Donohudan 100% sudah siap menerima pasien untuk isolasi pasien COVID-19 dengan kategori OTG dari Kudus. Jadi segala perlengkapan sudah disiapkan, termasuk ruang isolasi yang ada 800 tempat tidur dan juga dapur umum, petugas keamanan dan juga tim medis. Begitu Caca. Baik, Agus, tapi sebenarnya untuk kasus corona atau COVID-19 di wilayah Boyolali ini seperti apa? Apakah memang juga cukup tinggi? Pastinya kita juga melihat respon dari masyarakat di sana karena ada tempat isolasi yang di wilayah mereka, lagi di rumah sakit haji. Bagaimana? Ya, di Boyolali sendiri kasus COVID-19 beberapa bulan terakhir relatif aman, yaitu masih di zona oranye atau beresiko sedang. Jadi di Boyolali kasus peningkatan kasus COVID-19 sendiri masih di batas normal, di bawah batas normal, begitu saja. Siap, terima kasih Agus Tatono mengabarkan langsung dari Boyolali, dan terima kasih Dr. Erlina